Boleh maju? Jangan takut saya udah jinak. Boleh berdiri di sini. Lihat ke depan. Kamu masuk TV, ada siaran bukan dunia lain. Namamu siapa? Sri Wahyuningsih. Ada hubungan dengan Sri Mulyani? Ini baru betul nih. Saya tanya, namamu siapa? Langsung dijawab, Sri Mulyani. Sri Wahyuningsih. Kemarin ada anak-anak, saya tanya, namamu siapa? Kamu nanya. Asal. Kita dikerjai. Jangan lupa. Salah satu pesan tersirat di balik mi'raj jarang disampaikan, mengajarkan akhlak kepada kita yang muda, hormat kepada yang tua. Nabi 7 lapis langit Nabi tebus, Nabi ketemu dengan Nabi senior. Tahu nggak akhlak Nabimu? Yang muda menghormati yang tua. Nabi nggak selonong boy. Nabi hormati yang lebih tua. Bahkan puncak penghormatan Nabi Muhammad, Nabi mau mendengarkan kritikan, masukan, nasihat dari Nabi Musa yang lebih senior. Dari sisi status, Nabi lebih terhormat. Tapi dari sisi umur, Nabi tahu diri dan mau berdiskusi dengan orang yang lebih tua. Ini pesan buat yang muda. Mimpi kamu bisa sukses. Mimpi hidupmu berkah. Ayah ibumu nggak pernah kamu ajak bicara. Betul? Gurumu nggak pernah kamu hargai. Orang yang lebih tua di sekitarmu nggak kamu dengarkan nasihatnya. Kenapa? Kita kalau mau jadi sukses, belajar dari generasi sebelum kita. Khairu syababikum al-mutasyabbihuna bisyuyuhikum. Pemuda yang terbaik adalah yang mau belajar dari generasi sebelumnya. Tepuk tangan buat orang-orang tua kita. Mohon maaf Pak Asisten, jujur saya sedih. Pasti Mbak pernah nonton yang viral kemarin, sedih mau jadi apa Indonesia ini. Ada kejadian anak-anak muda pakai seragam sekolah, naik motor, berhenti di pinggir jalan, ketemu seorang nenek tua. Si nenek bukannya digendong, si nenek bukannya ditolong, bukannya dihantarkan pulang, yang ada si nenek ditendang. Terjatuh si nenek, kesakitan, coba bangkit ketakutan, lari. Masya Allah. Mau jadi apa Indonesia ini kalau anak mudanya sudah tidak hormat kepada yang tua? Demi Allah, inilah yang membuat Indonesia berkahnya jadi sirna. Betul? Bencana di mana-mana, musibah. Kenapa? Sudah krisis akhlak, yang muda nggak hormat dengan yang tua. Mohon maaf Pak Asisten, mohon maaf Pak Sekda, mohon maaf semuanya. Kejadian yang baru saya sampaikan tadi itu sebenarnya di depan mata saya. Makanya saya bisa cerita di depan mata saya Pak, di depan mata saya. Tapi saya nggak bisa nolong si nenek karena kejadiannya secepat kilat. Di depan mata saya, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Adakah yang salah tadi ceramah saya? Tidak. Habib bilang, ini teknik ceramah terbaru, you know. Baru saya ciptakan. Jadi kalau ada yang meniru itu berarti copy paste Al-Habsyi. Yang namanya penceramah harus punya gaya yang berbeda dengan yang lain. Sengaja saya ulur-ulur biar dia lupa jawabannya. Salam. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Sri Wahyuningsih. Dari mana? Dari Kesesi, Sinahan, Duku Simbang. Masya Allah. Enggak tanya saya dari mana, tanya dong. Dalam hidup harus ada take and give. Jangan mimpi mau dihargai kalau enggak menghargai. Jangan mimpi mau dipanggil sayang kalau enggak kita dulu yang menyayangi. Jangan mimpi akan mendengar kalimat waalaikumsalam kalau kita enggak mengawali dengan assalamualaikum buat orang. Leres. Maaf, malam ini saya titipkan rumus hidup itu sederhana. Mau tahu besok kau panen apa? Tanya dong, hari ini sudah nanam apa? Itulah pesan dalam Al-Quran. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan,
maka kebaikan itu sebenarnya buat diri kamu sendiri. Mimpi besok nanam padi, mimpi besok panen padi, kalau hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. Nih mak-mak nih, mimpi mak-mak mau dipanggil suami darling, darling. Kalau mak-mak manggil suami sendiri, hoi hoi hoi. Ketika suami memanggil istrinya mama, otomatis istri akan memanggil apa? Papa. Betul? Ketika suami memanggil mami, istri akan memanggil papi. Ketika istri memanggil suaminya ayah, maka suami akan memanggil bunda. Ketika istri memanggil suami aa, maka suami memanggil istri serem banget. Bikin ulah lagi kan? Neng, tanya dong, Habib dari mana gitu dong. Coba. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib asal dari mana ya? Syirik pada tak mampu. Saya asalnya dari Palembang. Saya lahir di Palembang. Wong Kito Galo, tapi saya bukan Wong Kito Gilo. Jangan main-main dengan orang Palembang. Orang Palembang itu kuat-kuat kapal selam dimakan. Namanya pempek. Neng, tadi menyimak nggak tadi? Apa yang bisa kamu petik? Apa yang kamu bisa petik dari omongan saya tadi? Paling tidak ada sedikit. Apa yang membuat engkau bisa punya oleh-oleh pulang ke rumah? Subhanallah. Oh, belum. Buat apa saya ngomong panjang lebar berjam-jam kalau nggak menciptakan pribadi yang merekam? Ini yang akan membuat amal kebaikan saya panjang. Saya pulang di hotel, tidur, besok pulang. Besok saya ke Morowali, dia pulang ke rumah, dia cerita sama temannya, tadi malam enak loh hadir, pesannya gini-gini. Ini yang membuat amal jadi panjang. Apa yang tadi kamu bisa sampaikan hari ini? Yang pertama tuh ini pengalaman pribadi ya. Jadi pengennya dulu cuek orangnya, anaknya aku. Jadi sekarang berpikir lebih hormatilah orang tua dimanapun berada. Orang lain pun tetap harus kita hormatin. Santun kita juga harus diperbaiki. Masya Allah. Kepada orang tua. Kamu berhak dapat buku saya yang berbicara tentang orang tua. Ada surga di rumah. Orang tua masih ada. Alhamdulillah. Maaf lahir batin, pegang omongan saya. Demi Allah, kita akan sadar orang tua kita itu berharga. Nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita, baru menyesal. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang putra putrinya, tapi 10 anak belum jaminan bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati ketika melahirkan 10 putra putrinya. Demi Allah 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ibunya. Tepuk tangan buat ayah ibu kita. Saya nulis buku ini sambil meneteskan air mata. Saya, Anda semuanya, kita lebih sering meminta dari mereka daripada memberi. Kita lebih sering menuntut daripada menghargai. Kita lebih sering membuat mereka murka daripada ridho. Kita lebih sering membuat mereka kecewa daripada bangga. Kita lebih sering membuat ayah ibu kita meneteskan air mata karena kezaliman kita daripada membangun senyum yang terukir di wajahnya. Ingat, bukaul walidain minal uquq, membuat orang tuamu menangis karena kezalimanmu. Kamu sudah dicap Allah anak durhaka di hadapannya. Satu tetes air mata yang kau keluarkan dari mata mulia orang tuamu karena kedurhakaanmu. Kalau hari ini kau nggak cepat-cepat taubat, nggak minta maaf kepada mereka, buktikan omongan saya, satu tetes air mata itu akan menjadi 1000 bencana akan datang dalam hidup. Tapi kalau satu senyuman yang kau ciptakan keluar dari wajah orang tuamu karena akhlakmu, maka satu senyum mereka akan menjadi asbab 1000 rezeki berkah akan hadir dalam hidupmu. Alhamdulillah, kamu mengingatkan saya untuk terus sayang dengan orang tua. Dapat hadiah buku plus tanda tangan asli dari saya. Subhanallah walhamdulillah
Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Buku ini saya hadiahkan kepada seorang anak. Subhanallah, dia berbicara dari bahasa hatinya. Sebenarnya dia sedang menampar diri saya dan semuanya. Jujurlah dengan Allah. Orang tua masih hidup, kenapa malas kita cium kening pipi dan tangannya? Ketika sudah meninggal dunia, baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Orang tua masih sehat, gak pernah punya waktu pulang ke kampung membesuknya. Ketika sudah meninggal dunia, baru sibuk mendatangi kuburnya. Orang tua masih hidup, malas betul mendengarkan suaranya, berkomunikasi dan bercanda dengan keduanya. Begitu sudah meninggal dunia, baru ngajak ngomong kuburannya. Semua saya titipkan di buku ini, saya kasih judul Ada Surga di Rumahmu. Kapan-kapan Pak Asisten, Pak Subagio, dengan Ibu Bupati, safari dakwah, keliling sekolah, kupas tuntas buku ini, ke kampus, ke kampung. Saya pastikan dahsyat. Kita banyak mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Keramat-keramat jauh-jauh didatangin. Keramat hidup orang tua nggak diurusin. Orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Sama orang kita nggak pelit. Kenapa untuk orang tua pernah penuh dengan hitung-hitungan? Tangan orang dicium bolak-balik, tangan orang tua nggak pernah digituin. Ngomong dengan pasangan bisa ramah. Kenapa bicara dengan orang tua selalu dengan nada yang tinggi dan menyakitkan? Istrimu bisa jadi mantan, suamimu bisa jadi mantan, tapi demi Allah, ayah ibumu tidak akan pernah menempel kata mantan. Tepuk tangan buat orang tua. Saya nulis buku ini karena saya sedang menghina kebodohan masa lalu saya. Dan saya yakin kebodohan kita semuanya. Hari ini saya hadiahkan. Barakallahu fiik, titip salam buat ibumu, titip salam buat ayahmu. Kunci suksesmu ada di lisan mereka. Ridallah fi ridal walidain. Kalau orang tua sudah berkata, "Nak, aku ridha kepadamu, nak." Langit terbuka, arasy bergoncang, malaikat aminkan semua doa kita dan Allah kabulkan apa yang kita minta. Jangan sibuk cari kunci yang jauh, kunci yang dekat di antara bibir mereka kita sia-siakan.